Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Nama saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Memenuhi tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasih. Mata pelajaran Al-Islam 3. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang fungsi partai politik Islam. Jika kembali ke dalam sebuah persoalan politik, maka sebuah diskusi dialektika pengetahuan yang jarang terselesaikan karena terlalu banyak dinamika politik yang harus diselesaikan, makanya tidak pernah terselesaikan, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, fungsi partai politik Islam tak lain adalah yang secara umum saya katakan sebagai sebuah sarana dan jalan mengembangkan nilai-nilai keislaman dari partai politik itu sendiri. Persoalan politik boleh dikatakan sama tuanya dengan usia manusia. Artinya, sejak kita lahir ke dunia, disitulah politik sudah ada. Ketika bahkan politik sudah dikembangkan oleh orang-orang terdahulu, seperti bisa kita katakan dalam dunia Eropa di tokoh Yunani, Aristoteles sudah mengenal politik dan menulis buku politik yang sangat luar biasa sekali tebalnya, yang di dalamnya berisi konsep-konsep tertentu untuk melanjutkan peradaban-peradaban politik di masa yang akan datang. Juga kita ketahui bersama, hari ini ada istilah partai politik Islam. Istilah tersebut tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk melahirkan politisi-politisi yang berada di garis keislaman itu sendiri. Meskipun pada dasarnya tidak meyakinkan juga ketika partai politik Islam itu berjalan dan menjalankan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Karena setahu saya politik adalah barang yang luar biasa kejamnya, luar biasa kotornya. Namun kemudian ketika ada partai Islam yang berada di situ, maka yang jelas kehadirannya akan dipertontonkan oleh masyarakat untuk untuk berada di dalam garis-garis keislaman itu sendiri. Ketika fungsi partai politik Islam tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, tidak mencerminkan etika politik Islam, tidak mencerminkan substansi dari garis-garis haluan politik Islam itu sendiri, maka bisa dipertanyakan politik Islam yang seperti apa, fungsi partai politik Islam yang bagaimana, teman-teman sekalian. Boleh kita pertanyakan dan kita punya hak untuk mengkritiknya. Islam memang sangat rentan dan dekat sekali dengan topik-topik politik. Dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri pernah menggunakan kata politik atau siasah. Dalam sabdanya, adalah Bani Israel, mereka diurusi urusannya oleh para nabi, atau kasus humul ambiya, ketika seorang nabi wafat namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika di situ, maka kita berdasar pada hadis itu, Nabi juga pernah menggunakan kata-kata politik. Cuman bahasa Islamnya adalah politik yang berkeislaman, politik yang punya nilai-nilai Islam itu sendiri. Maka ketika di Indonesia misalkan ada sebuah partai yang mengaku berangkat dari golongan Islam tapi tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman, maka bisa dipertanyakan nilai-nilai keislamannya itu sendiri. Teman-teman sekalian, setahu saya partai politik yang berada di barisan Islam itu ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Partai Amanat Nasional, ada Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi kemudian kalau di dalam tiga-tiga partai ini ada salah satu yang tidak mencerminkan di dalam dengan nilai-nilai keislaman, maka saya katakan lagi patut dipertanyakan, benarkah
itu loh fungsi-fungsi partai politik dan apa saja kebijakan-kebijakannya. Jangan-jangan kebijakan-kebijakannya menentang dengan Islam, jangan-jangan tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, maka perlu dipertanyakan. Teman-teman sekalian, berbagai dasar jelas bahwa ada pelajaran tentang politik Islam siasa gitu kan, politik Islam. Makna awalnya adalah memang mengatur urusan sosial masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti mempertahankan dan mengurusi kondisi persoalan masyarakat. Persoalan masyarakat salah satu tujuan dari pengaturan itu adalah menghilangkan kezaliman penguasa pada kaum muslimin. Kita ketahui bersama bahwa fungsi partai politik Islam adalah menjaga kedaulatan Islam itu sendiri. Ketika ada penguasa yang sekiranya memberikan jalan sempit terhadap Islam, maka partai politik Islam sudah sebagai fungsi dan harusnya untuk memperjuangkan hal-hal tersebut. Jadi tidak ada yang harus disempitkan, semuanya harus berkeadilan, semuanya harus diberikan ruang yang cukup, semuanya harus diberikan ruang yang tidak tumpang tindih, artinya sama-sama bergerak, sama-sama berjalan. Ketika dinamika itu terjadi, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menyempitkan perjalanan agama Islam, maka tentunya fungsi partai politik Islam itu sendiri harus berani mengambil gerak cepat, harus berani mensegerakan bahwa ini tidak boleh, ini kurang baik, dan ini kurang tepat. Begitulah teman-teman sekalian. Nurholis Majid, seorang intelektual Islam, menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan. Tetapi dilihat dari kesesuaian antara Islam dan demokrasi, Cak Nur juga mendasarkan pendapatannya pada praktek-praktek Khulafatur Rasyidin. Mengutip Rubit Billah, dia mengatakan bahwa selama periode Khulafatur Rasyidin, Islam menampilkan suatu bentuk kehidupan politik yang modern, dalam arti bahwa ada partisipasi politik rakyat yang universal. Sementara Abdurrahman Wahid, salah satu mantan Presiden Republik Indonesia, adalah juga intelektual Muslim, menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui kedaulatan rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa. Menurutnya, kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi negara, sementara Islam atau syariah harus difungsikan sebagai faktor komplementer terhadap komponen-komponen lain di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran partai politik Islam itu sendiri harus berani menjanjikan atas kedamaian dan persatuan Islam itu sendiri. Syariah gitu kan, mengaku sebagai partai politik Islam harus mempunyai fungsi dan berani mengontrol kehidupan partai politik itu sendiri, yaitu berbangsa, bernegara dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Teman-teman sekalian, boleh kita berdemokrasi, boleh kita menggunakan sistem Pancasila sebagai sebuah ideologi, tapi kemudian ketika ada hal-hal yang melanggar di dalam konstitusi, maka syariah Islam sebagai hal yang mempunyai kekuatan dalam moral dan etika itu perlu kita dijadikan sebuah pandangan dan faktor. Sedangkan hukum politik adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Kadang cara-cara yang kurang baik juga ditempuh di dalam hal tersebut. Menjalankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu adalah hal yang pasti di dalam politik. Ilmu politik berbeda dengan ilmu political action, artinya ilmu tindakan politik. Aksi politik adalah reduksi atas ilmu politik. Karena itu aksi politik adalah tindakan yang diambil sebagai sebuah konsekuensi untuk menjalankan teori-teori politik. Political action itu adalah is reduction of political theory. Artinya political theory menjalankan political action itu sendiri. Politik sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, menurut Aristoteles adalah politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori klasik gitu kan. Politik adalah cara atau usaha yang ditempuh untuk kebaikan bersama. Juga politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Di dalam politik diatur tata kerja dan tata kelola negara. Kembali lagi ke topik awal, yaitu fungsi dari partai politik Islam. Sebagai representasi dari perjuangan Islam, partai politik Islam
harus memiliki tujuan spirit geraknya. Tentunya tujuan dari partai politik Islam tidak terlepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun tujuan dari partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tujuan ini dapat dirumuskan 4 tujuan pertama partai Islam. Yang pertama adalah prinsip perjuangan partai Islam adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah. Kalau hal itu tidak mencerminkan, atau hal-hal tersebut yang saya bacakan tadi tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman, maka patut dipertanyakan partai Islam yang seperti apa yang digunakan. Seperti teman-teman sekalian, masyarakat yang adil itu juga ditegakkan di dalam partai politik Islam itu sendiri. Keadaan di mana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun dipinggirkan. Artinya semuanya mendapatkan hal-hal yang sepatutnya didapatkan, yang sepatutnya dipunyai. Tidak bisa kita mengambil hak orang lain untuk dijadikan hak diri kita pribadi. Keadilan tersebut adalah sangat melekat pada diri kita. Kita juga punya hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara, dan hak lain sebagainya. Itu mungkin sebatas penafsiran dari tujuan partai Islam itu sendiri atau fungsi partai Islam itu sendiri. Kemudian masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Amanah konstitusi di dalam Republik Indonesia menjelaskan untuk mensejahterakan rakyat. Dan apabila ada rakyat yang kelaparan, maka negara harus bertanggung jawab atas semua itu. Negara harus bertanggung jawab atas pendidikan rakyatnya. Negara harus bertanggung jawab atas keamanan rakyatnya. Dan partai Islam harus memperjuangkan itu semua ketika ada indikasi-indikasi ketidakadilan yang dilebarkan oleh hal tersebut. Teman-teman sekalian, sungguh sangat luar biasa sekali apa sih peran dan pentingnya partai politik Islam itu sendiri. Yang terakhir adalah masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah mampu membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan kriminal. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak terasa terganggu dari segala bentuk kriminalitas, dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk penindasan. Teman-teman sekalian, jika 4 poin ini menjadi bagian dan catatan-catatan emas oleh partai politik Islam itu sendiri, maka itu selaras dengan apa yang diyakini, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, yaitu menjadikan sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sudah menjadi biasa didoakan oleh para ulama untuk bangsa ini. Namun kemudian partai-partai Islam yang sudah seharusnya berada di jalan hal tersebut, banyak sekali tokoh-tokohnya, politisi-politisinya yang masih melanggar keadaan-keadaan tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebagai penerus organisasi Islam, saya pribadi dan teman-teman sekalian harus lebih pada mempersiapkan diri apa proses yang harus kita tempuh, fase yang harus kita tempuh, karena memang dinamika politik akan berjalan sebagaimana mestinya. Boleh saja nanti kita mengisi kepemimpinan-kepemimpinan yang ada, seperti teman-teman sekalian. Yang terakhir,
perjuangan politik partai politik Islam juga harus kita dukung untuk menjadikan nilai-nilai keislaman itu ada di republik ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.